lagi di Insert Pagi. Kali ini ada berita dari Nikita Willy yang mau menceritakan pengalamannya pernah berbelanja di Singapura hingga menghabiskan uang katanya sih banyak banget. Bahkan gosip-gosipnya sampai miliaran rupiah. Benar nggak sih, belanja apa aja kira-kira ya? Nah tapi katanya Nikita Willy katanya sekarang udah kapok lagi nih. Niki udah nggak mau lagi bawa uang cash kalau pergi kemana-mana karena Niki sudah dimarahin mama waktu habis belanja waktu itu. Nah kira-kira kalau pakai kartu kredit bisa nggak ya? Tapi kita akan bertanya dulu sama Nikita Willy ini apakah kapok atau tidak? Langsung saja ya, berikut liputannya untuk Anda. Cantik, muda, populer, dan bergelimang materi, itulah gambaran keberhasilan artis Nikita Willy. Sebagai selebriti muda, Niki, begitu ia disapa, mengaku termasuk orang yang boros soal belanja. Bila kebetulan ada kesempatan menikmati waktu luang, kekasih Tutde ini mengaku seringkali menjalani hari-hari liburnya dengan berbelanja aneka barang di mal-mal terkemuka. Bahkan pernah saat berkunjung ke Singapura beberapa tahun lalu, ia seakan kalap belanja baju, sepatu, tas, juga jam yang berharga cukup fantastis. Alhasil, saat tiba di Jakarta, ia baru menyadari bila kartu kredit yang ia pakai untuk berbelanja saat itu nyaris mencapai miliaran rupiah. Dulu waktu aku 17 tahun sampai umur berapa ya, 19 sampai 20 kayaknya. Ke mall pasti langsung beli tas, beli sepatu, beli jam lah, beli kacamata. Jadi kayak udah cukup, ngerasa udah cukup gitu. Tiba-tiba pas sekarang ini kayak lebih, mamaku kayak nanyain mau tas ini nggak sepatu ini nggak gitu. Kayak kadang-kadang mamaku juga wow nggak mau, oke. Iya udah bosen, jadi kayak lebih ke hal-hal yang lain aja. Kayak misalkan ya baju, semua cewek pasti kalau ke mall beli baju gitu ya. Ke makanan sih biasanya aku, kayak sekarang kan banyak restoran-restoran yang jual makanan-makanan yang lucu atau yang makanan vegan, vegetarian tapi yang lucu-lucu gitu, kayak makanan beneran kayak spaghetti meatball tapi sebenarnya vegetarian. Itu yang aku samperin. Aku sampai kayak ke Bali lah, kemana-kemana memang cuma pengen cobain itu gitu. Kalau dulu sering banget sih gitu. Apalagi dulu kan nggak ngerti kredit card, jadi dan nggak ada limitnya juga, jadi kayak jalan-jalan ke Singapura sama teman-teman, gesek, pas pulang ngeliat tagihannya berapa gitu. Sekarang udah ngerti gitu, jadi ya udah. Soalnya waktu itu aku syuting sinetron lumayan panjang dan itu nggak ada kesempatan break sama sekali. Jadi hari Minggu aku bela-belain ke Singapura berduaan sama teman aku. Terus nggak tahu, I just buy everything, kayak beli ini, beli itu, dan aku nggak ngeliat harganya gitu karena aku lihat lucu gitu. Menyadari kekeliruannya, Niki mulai mengerem penggunaan uangnya yang tak perlu. Tak hanya itu, untuk pengelolaan uangnya, ia serahkan semuanya kepada sang mama. Walau begitu, bintang film Married by Accident ini mengaku masih sulit untuk menghilangkan sifat borosnya secara menyeluruh. Terbukti seringkali pengeluarannya lumayan ekstra, hanya untuk memenuhi hobinya berburu kuliner ke beberapa tempat. Ada uang bulanan juga gitu, kayak aku tahu setiap tanggal berapa aku pasti ditransferin sama mama. Cuma kalau memang ada keperluan mendadak kan ada bisa minta lagi. Soalnya gini, jujur aja aku tuh orangnya nggak bisa menjaga duit gitu. Kayak misalkan aku punya cash banyak di dompet, itu besok udah habis gitu. Jadi mendingan aku nggak ada cash dan aku uangnya tuh dijatahin, karena bisa dibilang aku ini boros gitu. Jadi mama ketakutan sendiri kalau aku udah banyak megang duit sendiri, mendingan ditarik-tarikin dulu gitu. Jadi aku tahu berapa aku harus stop atau apa. Iya, aku paling jarang megang cash sebenarnya, kayak kalau seperlunya aja. Di ATM lebih enak soalnya kan lebih gampang juga gitu. Lebih boros soal makan sih sebenarnya. Karena kan aku tukang makan dan aku tuh selalu pengen coba restoran-restoran yang memang rekomendasi teman-teman aku enak lah, inilah itulah. Jadi aku selalu datang lunch di sini, dinner nanti di sini, snacknya di sini, coffee di sini. Jadi kebanyakan kalau misalkan dilihat pengeluaran aku ya
ke makanan atau enggak ke grocery shopping gitu. Kalau dulu masih suka belanja tas, sepatu dan segala macam. Kalau sekarang I don't know why kayak lebih suka coba makanan-makanan aja. Sayangnya, di tengah usaha untuk mulai berhemat, Nikita justru sering tergoda melihat sikap adiknya yang kini juga kerap berbelanja di luar kebutuhan. Namun mengingat masanya sudah lewat untuk menghambur-hamburkan uang, ia pun selalu mencoba mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak lagi mengulang kesalahannya yang lalu. Dulu masih belum bisa manage keuangan sendiri gitu. Manage keuangan kan bukan berarti harus penghasilan bayar ini bayar itu, enggak kan, cuma kayak bagaimana cara kita menghemat dan menyimpan uang kita. Sekarang kayak lebih ngerti aja gitu, perlu nggak beli barang ini, udah ada kan di rumah gitu. Sekarang lebih berpikiran kayak gitu. Adik aku sekarang kayak aku dulu, kayak nggak ngerti uang, jadi sinilah ke situlah. Besok tiba-tiba udah nggak ada di rumah, udah di Singapura. Besok nggak ada di rumah, tiba-tiba udah ke Thailand sama teman-teman. Ya sebenarnya masa muda lagian gitu, jadi aku nggak bisa bilang apa-apa karena dulu aku juga kayak gitu. Jadi just have fun, tapi inget gitu, kita nantinya harus bekerja karena apapun yang kita dapetin ini bukan cuma dapetin aja gitu, kita harus usaha supaya bisa mendapatkan seperti ini. Di usianya yang kini mencapai 22 tahun, Nikita menampik semakin tumbuh kesadaran untuk mengelola keuangannya lebih baik lagi. Untuk itu, alih-alih bersikap boros, selain mencoba menyisihkan untuk yayasan di Taman Al-Quran, ia kini juga lebih banyak berinvestasi ke bagian properti. Hasilnya ia tabung, mengingat masa emas keartisan seseorang ada waktunya untuk berakhir. Kalau sekarang penghasilan aku kan juga aku berikan ke TPA aku, karena aku juga ada Taman Al-Quran. Jadi sebagian penghasilan aku kasih ke adik-adik aku. Dan kalau ini syuting adalah hobi aku, jadi sampai kapanpun aku kayaknya nggak akan pernah berhenti berakting gitu. Dan alhamdulillah hobi yang menghasilkan, jadi ya lanjut aja terus. Kalau properti kan memang aku ada banyak usaha properti, dan properti itu adalah usaha yang nggak pernah rugi gitu, selalu naik dan naik. Pengen usaha kayak kayak fashion lah atau culinary, tapi I don't know, kita sekeluarga belum ada pengalaman dalam bisnis seperti itu, jadi takut mau majunya gitu loh. I don't know sih. Gitu, selalu naik dan naik. Pengen usaha kayak kayak fashion lah atau culinary, tapi I don't know, kita sekeluarga belum ada pengalaman dalam bisnis seperti itu, jadi takut mau majunya gitu loh. I don't know sih. Ternyata belanja pakai credit card, nggak bawa uang cash nih pemirsa. Tapi luar biasa sekali, ini agak terkejut sih aku keluar dari pernyataan seorang Nikita Willy, di mana sekarang sangat bijaksana sekali sekarang ini. Wow, sudah sangat-sangat dewasa sekali. Belanja itu berdasarkan keperluan. Apa yang kita dapat itu kita harus bertanggung jawab. Dan semuanya ini kan didapat dari usaha kerja keras. Itu keren banget loh, itu hebat banget. Bukan karena mungkin sekarang ini kerjaannya sudah tidak terlalu banyak, bukan karena tidak mampu juga belanja, bukan. Tapi Nikita Willy memutuskan untuk lebih dewasa dan lebih bijaksana dalam berbelanja. Luar biasa Nikita Willy. Sukses terus ya. Oke deh pemirsa, nih selanjutnya ada Didi Mahardika dan juga Vanessa Angel yang katanya bertunangan. Kira-kira cincin tunangannya apa ya? Atau ada hadiah lain yang diberikan? Pokoknya informasi akan hadir saat lagi, tetap di Insert Pagi.